Oke teman-teman, selamat datang di channel Bansos to Gloria. Sesuai judul ya teman-teman, saya akan berbagi tips mengenai cara menyerang dan bertahan YG baik di eFootball 2026. Video ini cocok nih buat kamu YG pemula atau YG ngerasa kalau nyerang itu susah nembus pertahan lawan, atau kalau bertahan itu baik kita serasa gampang banget dilewati lawan. Baik, sebelum mulai ke videonya, saya sangat berterima kasih jika teman-teman mau pencet terlebih dahulu tombol subscribe dan like-nya supaya saya lebih semangat buat bikin konten untuk kedepannya, hehe. A few moments later. Baik, kalau sudah, mari kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk menyerang itu kita ada banyak cara ya, entah itu dari umpan satu sentuhan, dribbling, Messi. dan juga banyak player profesional YG menggunakan bata menendang atau fake shoot untuk melewati lawan nih teman-teman. Nah, jadi semua cara itu saya akan bahas di video ini ya. Jadi pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari passing ya teman-teman. Kadang-kadang musuh itu nunggu pergerakan kita di area belakang mereka, jadi pemain kita itu seperti tertahan dan membuat pemain kita itu jadi sulit untuk kita umpan atau sulit mengalirkan umpan ke depan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut teman-teman bisa pakai cara yang dinamakan pass and move atau bergerak setelah mengumpan. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa pencet tombol umpan, mau itu umpan biasa atau terobosan, dibarengi dengan tombol analog yang digeser ke arah ke kiri maupun kanan tergantung teman-teman nyerangnya ke arah mana ya, hehe. Nah, otomatis pemain kita yang setelah melakukan umpan itu akan lari menyerang sehingga kita ada opsi nih buat membagi bola. Ini saatnya. Nah, umpan juga bisa dibatalin ya teman-teman. Caranya, jika teman-teman salah umpan atau tidak sengaja kepencet umpan padahal posisi pemain udah enak, teman-teman bisa pencet analog dia kali ya, seperti ini, hehe. Lanjut cara kedua yaitu dribbling. Di dribbling teman-teman bisa melakukan banyak cara. Ada double touch, Marseille turn, dan juga teman-teman bisa membelakangi pemain musuh YG hendak merebut bola dengan catatan jangan terlalu lama, takutnya musuh melakukan pressing ketat dan mengakibatkan kebobolan. Nah, bagaimana sih melakukan double touch atau Marseille turn? Oke, kita bahas double touch terlebih dahulu. Double touch bisa dilakukan dengan cara teman-teman geser analog ke arah teman-teman. Nyerang, contoh teman-teman nyerang ke kanan, jadi geser analog ke kanan dibarengi dengan pencet tombol sprintnya. Oh ya, di sini saya tidak pakai tombol analog ya teman-teman, karena saat saya pakai analog itu kadang-kadang analognya tidak terpencet, makanya lebih baik saya matiin sekalian, hehe, tapi fungsinya sama kok teman-teman. Kemudian untuk Marseille turn teman-teman juga sama teman-teman, cuman perlu arahin analog dan pencet tombol sprint, namun untuk geser analognya sekarang ke atas ya teman-teman. Namun yang perlu diingat, untuk melakukan sentuhan ganda dan Marseille turn, teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah pemain memiliki skill tersebut atau tidak. Karena jika tidak mempunyai skill tersebut, pemain kita tidak dapat melakukan sentuhan ganda ataupun Marseille turn-nya. Nah, untuk mengetahui pemain mempunyai skill itu atau tidak, teman-teman bisa pergi ke tim saya. Lalu pilih yang pemain. Nah, habis itu teman-teman tinggal pilih pemain mana yang mau dicek. Baik teman-teman, kita lanjut untuk cara bertahan ya. Nah, jadi untuk bertahan biasanya orang-orang terutama pemula itu masih banyak yang menggunakan cara menekan untuk merebut bola ya. Padahal jika tidak dilakukan di waktu yang tepat, melakukan tekanan itu justru membahayakan pertahanan kita loh teman-teman. Saat kita melakukan tekanan di waktu yang tidak tepat, lawan kita bisa saja langsung umpan ke celah pertahanan kita, ataupun bisa menggunakan double touch untuk langsung melewati pemain kita. Sehingga bisa tercipta peluang gol ya teman-teman. Ini saatnya. Jadi untuk bertahan agar tidak mengambil resiko, teman-teman cukup baca umpan lawan saja. Dengan cara pakai tombol membayangi dan geser pemain kita ke arah musuh ingin mengumpan. Nah, untuk terakhir saya sarankan untuk pengaturan di formasinya, teman-teman bisa tambahin skill ini dalamnya ke DMF kalian. Supaya saat musuh menyerang DMF, teman-teman akan otomatis mundur sejajar dengan back, sehingga saat bertahan kita serasa mempunyai 5 back ya teman-teman. Dan juga jangan lupa matikan juga jebakan offside-nya ya teman-teman, supaya back kita tidak asal maju ke depan, hehe. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga video dari saya bisa membantu teman-teman untuk memperkuat pertahanan dan juga lebih tajam dalam menyerangnya, hehe.
Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.